Oke, yuk kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Soal doa. Kita semua kan pasti berdoa ya, tapi pernah nggak sih kita mikir gimana sebenarnya doa kita itu dijawab? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir yang menurut saya keren banget dan bisa ngebantu kita ngelihat ini semua dengan lebih jernih. Pernah nggak sih ngerasa udah berdoa khusyuk banget, minta sesuatu yang bener-bener kita pengenin? Tapi kok kayaknya jawabannya nggak datang-datang? Atau mungkin datang, tapi bentuknya beda banget dari yang kita bayangin? Nah, ini tuh wajar banget. Semua orang kayaknya pernah ngalamin. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng. Nah, yang menariknya nih, ternyata katanya ada sebuah pola. Cuma ada 4 ya, cuma 4 kemungkinan cara doa kita itu dijawab. Penasaran kan? Apa aja sih 4 cara itu? Langsung aja kita lihat. Oke, ini dia nih petanya. Kelihatannya simpel, tapi dalam banget maknanya. Pertama, kamu minta A, dapatnya A. Gampang ya. Kedua, kamu minta A, dapatnya malah B. Ketiga, kamu minta A, tapi jawabannya dipending dulu, ditunda. Dan yang keempat, doanya nggak dikabulkan karena ada sesuatu. Nah, biar lebih jelas, kita bakal kupas tuntas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini yang paling gampang kita kenali. Dan jujur aja, mungkin ini yang paling sering kita harapkan. Ini skenario yang paling straightforward. Kita minta A, dapatnya persis A. Contohnya, kita berdoa biar dapat kerjaan impian, beneran dapet. Atau kita berdoa minta sembuh dari sakit dan alhamdulillah sembuh. Jawabannya tuh langsung, jelas, persis sama apa yang kita minta. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua dan ketiga. Di bagian inilah kita seringkali diuji banget kesabarannya. Kenapa? Karena jawabannya itu beda dari yang kita minta. Entah itu beda wujudnya atau beda waktunya. Coba deh lihat. Di sini digambarin jelas banget dua skenario yang lebih kompleks ini. Yang kiri itu cara kedua. Kita minta A, tapi dikasihnya B. Contohnya gini, mungkin kita ngotot banget pengen posisi A di sebuah perusahaan, tapi malah dibukain jalan ke karir B, yang ternyata, wow, jauh lebih bikin kita bahagia. Nah, kalau yang kanan, itu cara ketiga. Kita minta A, tapi jawabannya ditunda. Ini penting ya, ditunda itu bukan berarti ditolak loh, cuma nunggu waktu yang paling pas aja. Oke, dan yang terakhir, kita sampai di kemungkinan keempat. Yang ini mungkin yang rasanya paling berat buat kita terima ya, yaitu pas doa kita kelihatannya sama sekali nggak terkabul. Poin pentingnya di sini adalah, kenapa nggak terkabul? Nah, katanya bisa jadi itu karena ada sesuatu yang menghalangi. Salah satu contoh yang disebut itu adalah dosa. Tapi tunggu dulu, ini bukan buat ngejudge ya, tapi justru jadi momen buat kita ngaca, buat introspeksi diri. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngertiin 4 cara ini? Apa gunanya? Well, ini bukan sekedar soal dapat atau nggak dapat permintaan kita. Ada tujuan yang jauh lebih gede di baliknya. Sesuatu yang berhubungan sama cara kita memandang segalanya. Dan inilah dia intinya, puncaknya. Memahami 4 kemungkinan tadi itu adalah cara kita melatih diri biar selalu husnuzon. Ini kata kuncinya. Tapi, apa sih artinya husnuzon itu? Gampangnya gini, husnuzon itu artinya berprasangka baik sama Tuhan. Selalu berpikir positif. Ini adalah keyakinan penuh bahwa apapun jawabannya, mau itu dikasih A, dikasih B, ditunda, atau bahkan gak dikabulkan, itu semua adalah skenario terbaik darinya buat kita. Semua itu datang dari kebijaksanaan dan kasih sayang yang luar biasa. Jadi, kerangka berpikir ini tuh semacam alat bantu buat kita. Buat apa? Buat melatih sabar. Buat bikin kita percaya kalau ada rencana yang jauh lebih besar. Dan yang paling penting, buat ngejaga hati kita biar tetap positif dan punya harapan. Ini ngajarin kita bahwa, setiap doa itu pasti didengar loh, walaupun jawabannya nggak selalu persis kayak yang ada di kepala kita. Nah, setelah kita bahas keempat kemungkinan tadi, coba deh kita diam sejenak, kita renungin. Dari 4 cara ini, dikasih persis, dikasih yang lain, ditunda atau terhalang, mana nih yang paling klik buat kamu? Mana yang paling mengubah cara pandang kamu soal doa selama ini? Coba deh dipikirin ya.